فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian pembahasan yang kedua, minal islami hifdzul lisan. Itu al-lisan pakai alif ya, kurang alifnya. Minal islami hifdzul lisan wal yadi min adiyatin nas. Dari keislaman menjaga lisan dan menjaga tangan dari mengganggu manusia. Al-muslimu, seorang muslim itu pakai alif lam di situ ya, seorang muslim, al-muslimu. Artinya ini menunjukkan kelengkapan Islamnya, kesempurnaannya. Itu alif lamnya lil kamaliyah namanya, menunjukkan kesempurnaan Islamnya. Seorang muslim yang sempurna Islamnya itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan apa? Tangannya. Nah, itu kalau dia punya keislaman yang benar, dia punya kekhawatiran. Jangan mengganggu orang dengan lisan maupun apa? Tangannya. Iya. Jadi itu pokok dia pelihara. Ya. Kadang sebagian orang kalau dia tidak punya sikap ini cuek saja dalam hidupnya. Ya dia mau jalan, mau apa, yang penting saya aman. Orang terganggu, ya itu bukan urusan saya. Ini kadang sebagian orang seperti itu ya. Dan ini tidak benar. Itu bukan dari akhlak yang baik. Bahkan seorang muslim itu, dia selamat lisan dan tangannya dari mengganggu kaum muslimin yang lain. Dia perhatikan. Dia pikirkan dari perbuatannya. Jangan sampai ada dari ucapannya atau ada dari perbuatan dia yang mengganggu kaum muslimin. Yang mengganggu kaum muslimin. Maka seorang yang baik keislamannya peka akan hal tersebut. Peka akan hal tersebut. Baik. Dan terkait dengan masalah menjaga lisan, ini satu sudut pembahasan. Banyak pendalilannya. Diterangkan tentang etikanya, keutamaannya, kebaikannya, dan bagaimana bahayanya orang yang tidak menjaga lisan. Dan terkait dengan masalah menjaga tangan, juga terdapat tuntunan-tuntunan, perintahnya, keutamaannya, dan bahaya orang yang mengganggu kaum muslimin. Jelas ya? Maka ini berbicara tentang kesempurnaan Islam. Ya, adapun gemar mengganggu, ya, gemar ribut-ribut, nah, ini bukan hal yang merupakan sifat umat Islam. Ya, mau dinamakan itu jihad, mau dinamakan bela Islam, ya, mau dinamakan apa, namanya sama saja. Semuanya yang kalau dia mengganggu manusia, itu bukan bagian dari apa? Keislaman. Iya. Karena itu di dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a atau man dayyaqa manzilan wa qata'a tariqan aw adha mu'minan fala jihadalah." Barang siapa yang menyempitkan tempat orang singgah. Jadi ada misalnya jalan, orang biasa singgah di situ berteduh. Ya, sekarang kalau istilah orang dulu kan pohon-pohon, orang berteduh di situ. Ya, disempitkan jalannya. Nah, ini yang diancam dalam hadits. Ya kalau kita sekarang sudah jalan, ada halte tempat menunggu kendaraan di situ, disempitkan pula. Ya, ini masuk di dalam apa? Larangan. Siapa yang mempersempit tempat singgahnya orang. Au qata'a tariqan, atau dia memutuskan jalan orang. Ya gara-gara perbuatannya jalan tidak boleh dipakai. Ya, nah, ini mencakup banyak orang ya. Ada yang santai sekali bikin acara, cuman bikin acara apa? Dia potong jalan. Ya, pasang pelang dari sana sampai sana, nggak bisa orang lewat. Ya, akhirnya lewat mutar sana sini, macet sana sini. Ya, nggak merasa bahwa mengganggu orang. Jelas ya? Ya. Jangankan di dalam hal yang seperti itu, dalam hal yang boleh saja, itu harusnya seorang lebih berpikir. Misalnya dalam acara ada yang menikah misalnya, itu kan hal bagus ya. Acara pernikahan dia potong jalan orang.
Ya betul dapat izin, tapi namanya mengganggu jalan. Kenapa dia tidak sewa gedung atau di mana? Ya, jelasnya supaya tidak mengganggu orang. Sebab ini mengganggu orang perkara yang harus dia pikirkan. Mengganggu orang lewat. Baik. Jadi siapa yang mempersempit tempat singgahnya orang atau memutus jalan atau dia mengganggu seorang mukmin, maka kata Nabi tidak ada jihad bagi dia. Tidak ada jihad bagi dia. Jadi kalau ada orang keluar jihad fisabilillah, jihad benar, dipimpin oleh imam, tapi dia melanggar, melakukan 3 hal ini, itu dihitung oleh Nabi tidak jihad bagi dia. Apalagi dia cuma keluar begitu saja. Ya pergi piknik tamasya namanya katanya. Hah? Apa yang dia dapat? Ya. Makanya seorang harus memahami ya, hadits-hadits yang seperti ini penting. Dalam kehidupan. Kalau ada kemungkaran, ada hal yang keliru, diselesaikan dengan cara yang benar. Diselesaikan dengan cara yang benar. Ada caranya dalam Islam menyelesaikannya. Namanya umat Islam berpegang dengan syariat, berpegang dengan Islam. Itulah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus.